Salam matematika. Halo sahabat matematika, kembali lagi di channel Media Berbagi, channel yang memberikan informasi dan pembelajaran yang bermanfaat. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang transformasi matematika untuk SMP. Nah, di video ini adalah part pertama atau bagian pertama, dan kita akan membahas tentang transformasi dengan tema translasi. Apakah itu translasi? Oke, saksikan di video ini. Jangan lupa ya sahabat semuanya untuk subscribe, like video ini. Terima kasih. Baik, ini adalah peta konsep ya dari transformasi, di mana materi prasyaratnya sahabat matematika sudah memahami tentang sistem koordinat kartesius. Di transformasi nanti ada 4 ya. Ada 4 bagian, ada translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perkalian. Nah, di video ini kita akan bahas translasi atau pergeseran. Untuk 3 bagian lainnya ada di video selanjutnya atau ada di deskripsi video ini. Silahkan bisa dilihat sahabat semuanya. Pernahkah kalian mendengar istilah yang menggunakan kata trans di awalnya? Pernah. Ada transportasi, transmigrasi, transplantasi, transisi, dan lain-lain. Jadi apa arti trans dari kata-kata tersebut? Perpindahan. Benar. Sekarang kita akan belajar tentang transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi dapat diartikan perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lain. Dengan kata lain, suatu bangun geometri dapat diubah letak dan bentuknya. Jika ada titik yang tidak berubah posisi, maka titik ini disebut titik invarian. Kita akan bahas bagian yang pertama, translasi atau pergeseran. Apa yang terjadi pada cicak pada gambar di samping? Coba kita lihat. Cicak gambar di samping bagaimana? Oke, itulah yang disebut translasi. Jadi apa itu translasi? Translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Translasi atau pergeseran. Contoh translasi. Gambar di samping menunjukkan suatu anak sedang bermain perosotan. Panjang landasan perosotan tersebut 4 meter. Ia meluncur mulai dari bagian atas perosotan sampai ke bagian bawah dengan kemiringan atau arah mengikuti permukaan landasan perosotan. Dari situasi tersebut, dapatkah kalian menunjukkan jauhnya jarak pergeseran yang ditempuh oleh anak tersebut? Bagaimana arah pergeseran masing-masing anggota tubuh anak tersebut selama berseluncur? Pengertian translasi. Perhatikan gambar berikut. Pada translasi tersebut diperoleh hubungan-hubungan berikut. AB
ya, ada garis panah, terus ada A tanda petik, terus B tanda petik ya. Ini dibaca AB menempati AB aksen B aksen, maka AB sama dengan A aksen B aksen dan AB sejajar dengan A aksen B aksen. AD menempati A aksen BD aksen, maka AD sama dengan A aksen D aksen dan AD sejajar A aksen D aksen. Segi 4 ABCD menempati segi 4 A aksen B aksen C aksen D aksen, maka segi 4 ABCD kongruen atau sama dan sebangun dengan segi 4 A aksen B aksen C aksen D aksen. Jadi translasi atau pergeseran adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang datar dengan jarak atau besar dan arah yang sama. Suatu translasi dapat diwakili oleh sebuah ruas garis berarah. Bagaimana bila kita mentranslasikan sebuah bidang datar? Perhatikan translasi berikut. Kita lihat ya, ini ada persegi panjang ya. Kita misalkan mau menggesernya nih ya, kita akan menggeserkannya, kita akan geser. Nah, ini digeser, ini adalah translasi perpindahannya. Oke, ini bisa ke bawah juga. Oke, atau ke samping juga bisa nih. Translasi T yang memetakan sebuah titik P, X, Y sehingga diperoleh bayangan P aksen, X aksen, Y aksen. Ditulis P, X, Y ya, ditranslasikan dengan A dan B, maka hasilnya P aksen, X ditambah A, Y ditambah B. Nah, notasi lainnya bisa seperti ini. T translasi A B titik A, B gitu ya. Terhadap P, X, Y menjadi bayangannya P aksen X ditambah A, Y ditambah B. Atau bisa ditulis seperti ini juga. Nah, ini kalau ini bentuk matriks ya. Oke, ini biasanya SMA ya yang menggunakan bentuk ini. Contoh 3. Ruas garis AB dengan A titik 1,5 dan B titik 3,-2 ditranslasikan 2 satuan searah sumbu X dan 3 satuan searah sumbu Y. Tentukan bayangannya. Kita selesaikan pergeseran 2 satuan arah X dan 3 satuan arah Y identik dengan komponen translasi T sama dengan 2/3. Ya, 2-nya arah X, 3-nya arah Y. Jadi X aksen dan Y aksennya sama dengan rumusnya yaitu X ditambah 2, Y ditambah 3. Peta atau bayangan titik ujung ruas garis masing-masing ditentukan sebagai berikut.
Nah, ini A, titik A 1,5. A aksennya menjadi 1 ditambah 2, 5 ditambah 3, karena ini ya. Jadi titik A aksennya 3,8. 1 tambah 2 kan 3, 5 tambah 3 kan 8. Kalau B nya 3, negatif 2, berarti B aksennya 3 ditambah 2, negatif 2 ditambah 3, 3 tambah 2 5 ya, negatif 2 tambah 3 1, jadi B aksennya 5,1. Translasi pergeseran. Gambarlah persegi panjang EFGH dan bayangannya pada translasi atau pergeseran yang diwakili oleh bagaimana hubungan sisi GF dan bayangannya. B. Bagaimana hubungan bangun EFGH dan bayangannya? Kita jawab. Gambar terlebih dahulu ya persegi panjang EFGH-nya, ini EFGH-nya. Kemudian tentukan bayangan dengan cara membuat bayangan dari GF ya, panjangan dari GF adalah panjang G aksen dan F aksen atau G aksen F aksen. B. Bangun dan bayangannya yaitu, nah bayangannya E aksen, F aksen, G aksen, H aksen di sini ya. Bangun yang kongruen atau sama dan sebangun. Notasi translasi dengan pasangan bilangan. Suatu translasi selain dapat diwakili oleh sebuah ruas garis berarah, dapat juga dinyatakan dengan pasangan bilangan dengan X sebagai komponen mendatar atau horizontal dan Y sebagai komponen tegak atau vertikal. Translasi A atau B memindahkan titik dengan aturan sebagai berikut. A satuan mendatar ke kanan jika posisi A positif dan A satuan ke kiri jika A negatif. B satuan tegak ke atas jika B positif atau B satuan ke bawah jika B negatif. Translasi pergeseran dengan koordinat bayangan. Gambar di samping menunjukkan titik A negatif 6,5 digeser 10 satuan ke kanan, kemudian digeser lagi 8 satuan ke bawah. Untuk mempermudah pemahaman, situasi tersebut dapat dinyatakan dengan cara berikut. A negatif 6,5 ini ya titiknya ya, ditranslasikan dengan 10, negatif 8. Berarti sesuai dengan rumus negatif 6 ditambah 10, 5 ditambah negatif 8. Maka hasilnya A aksen negatif 6 tambah 10 itu 4, 5 ditambah negatif 8 itu negatif 3. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut. Bayangan titik A, E, Y pada translasi A atau B adalah A aksen X ditambah A dan Y ditambah B. Contoh soal 2. Pada titik A 8,3, titik B 5,-3 dan titik C 10,-2 adalah titik sudut pada segitiga ABC. Pada translasi negatif 8,1, segitiga ABC dipetakan ke segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Tentukan A, gambarlah segitiga ABC beserta bayangannya. B, tentukan koordinat titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Oke, kita
gambar ya, tapi sebelum gambar ini kan kita harus menentukan titiknya terlebih dahulu ya. Jadi bayangan titik A 8,3 ini ya, dengan cara translasinya adalah X nya 8 nya ditambah negatif 8 dan Y nya 3 ditambah 1, sehingga hasilnya ini 0. 3 tambah 1 kan 4. Kemudian titik yang kedua 5, negatif 3, berarti 5 ditambah negatif 8 itu negatif 3, negatif 3 ditambah 1 itu hasilnya negatif 2. Untuk bayangan C nya berarti 10 tambah negatif 8 itu 2, negatif 2 ditambah 1 itu negatif 1. Jadi ini gambarnya dan ini titiknya. Nah ini aksen ya, aksen. Nah ini aksen ya, sudah saya rubah, ini aksen, B aksen dan C aksen. Kesimpulan, jadi untuk translasi itu ya, titik misalkan ada titik A, X, Y, berarti misalkan ditranslasikan menggeser X nya sejauh A dan menggeser Y nya sejauh B, berarti tinggal A aksennya X ditambah A, Y ditambah B. Ini ya rumusnya ya. Baik sahabat matematika, sekarang kita saatnya latihan soal. Apakah sudah siap adik-adik? Jika sudah siap, selamat menyaksikan dan mengerjakan. Soal nomor 1. Coba tuliskan rumus translasi menurut versi kalian. Soal nomor 2. Bayangan titik 3, negatif 7 dengan translasi 4,2 adalah soal nomor 3. Titik P aksen 2, negatif 4 adalah bayangan dari titik P 3,5 oleh translasi T. Nah, tentukan translasi dari T tersebut. Soal nomor 4. Tentukan bayangan dari titik A 2,4 pada translasi 3,5. Soal kelima. Diberikan titik B 7,3 ditranslasi oleh T negatif 2, negatif 4. Tentukan koordinat bayangan titik B-nya. Soal ke-6. Titik M aksen dari 6, negatif 1 merupakan bayangan hasil translasi T 2,5. Maka koordinat titik M adalah soal ke-7. Segitiga ABC ditranslasikan sehingga menghasilkan bayangan subsegitiga AKLM. Nah, koordinat A itu 3,9, B itu negatif 1,4, K itu 4,2, dan M
itu 6, -3. Tentukan koordinat C dan L beserta translasinya. Diketahui koordinat titik P adalah 4, -1. Oleh translasi 2,A diperoleh bayangan titik P, yaitu P aksen -2A, -4. Nilai A-nya berapa? Soal ke-9. Jika garis Y sama dengan X ditambah 5 ditranslasikan oleh 2,3, maka persamaan bayangannya adalah soal ke-10. Tentukan Y aksen dari Y sama dengan 2X ditambah 3 dengan nilai translasi 3,2. Nah, di sini jadi mentranslasikan sebuah garis ya. Garis Y sama dengan 2X ditambah 3. Soal ke-11. Soal ke-11 diberikan titik A 8, -5 ditranslasi oleh T -2,5. Tentukan koordinat bayangan titik A aksennya. Soal ke-12. Diketahui titik A 3,X ditranslasikan oleh T -1,5 menghasilkan A aksen 2,8. Nilai X adalah Baik sahabat semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir dan sudah mengerjakan soal-soal latihan. Dan kali ini sebagai penutup saya akan berikan motivasi. Malas belajar sekarang akan membuatmu menyesal di kemudian hari. Ilmu itu harta yang bisa kamu bawa kemanapun tanpa terbebani. Semangat, semoga sukses, terus belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam matematika.